Bos La Liga kembali serang Manchester City. Kritik pedas kembali disampaikan Javier Tebas kepada Manchester City. Bos La Liga itu menuntut kasus pelanggaran aturan keuangan The Citizens diusut tuntas. Tebas menjadi sosok yang vokal terkait pelanggaran finansial klub-klub Eropa. Dia terutama menyasar Man City dan Paris Saint-Germain yang dianggapnya sebagai klub kepemilikan negara. Man City sendiri saat ini tengah diselidiki Premier League. The Sky Blues dituding tidak memberi informasi akurat mengenai keuangan mereka pada periode 2009 hingga periode 2018. Premier League mencatat ada lebih dari 100 pelanggaran yang didakwakan ke Man City, mulai dari memanipulasi laporan pendapatan klub hingga mengakali nilai kontrak manajer. Sanksi berat pun menanti Manchester City apabila semua dakwaan itu terbukti di mata hukum, mulai dari pengurangan poin, degradasi, pencabutan gelar juara, hingga dikeluarkan dari Liga Profesional Inggris atau EFL. Javier Tebas mendukung penuh pengusutan kasus pelanggaran aturan Premier League yang dilakukan Man City. Dia berharap The Citizens tidak lagi lepas dari sanksi sebagaimana kasus mereka di UEFA pada 2020. Seperti diketahui, UEFA menjatuhkan sanksi hukuman bertanding di Eropa buat Man City selama 2 tahun atas pelanggaran financial fair play. Sanksi itu dicabut setelah Manchester Biru memenangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Tahun 2017 di forum yang diselenggarakan di Manchester, saya sudah mengkritik PSG dan City. Ferran Soriano, CEO City, meminta saya untuk pergi ke fasilitas klub. Dia marah kepada saya, kata Tebas dalam forum olahraga dan bisnis yang diselenggarakan Financial Times di London, Kamis 2 Maret 2023. Sekarang kasus ini dibuka, yang menurut saya sudah lama berlangsung. Mereka telah melanggar 100 aturan. Keputusan yang tepat harus dibuat, sambung Tebas. Prediksi Manchester City versus Newcastle 4 Maret 2023. Manchester City akan menjamu Newcastle di Etihad Stadium pada pekan ke-26 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Newcastle ini akan live pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Man City dan Newcastle berada dalam kondisi yang cukup kontras. Man City tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi, sedangkan Newcastle telah melalui 4 pertandingan tanpa kemenangan. Pekan lalu Man City menumbangkan tuan rumah Bournemouth 4-1. Setelah itu, pasukan Josep Guardiola memastikan diri lolos ke perempat final FA Cup dengan memukul Bristol City 3-0 melalui 2 gol dari Phil Foden dan 1 gol dari Kevin De Bruyne. Sementara itu, Newcastle baru saja menelan 2 kekalahan beruntun yang menyakitkan. Newcastle kalah dari sang tamu Liverpool di Premier League, kemudian ditekuk Manchester United di final EFL Cup atau Carabao Cup yang keduanya sama-sama didapatkan dengan skor 0-2. Melihat perbedaan performa mereka saat ini, ditambah faktor kandang dan motivasi untuk mengejar sang pemimpin klasemen Arsenal, Man City pastinya pantas difavoritkan untuk menang. Man City tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Man City selalu kebobolan 1 gol dalam liga laga terakhirnya di Premier League. Man City selalu menang dengan margin minimal 2 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir, Manchester City 2 dan 0 untuk Newcastle. Manchester City incar McAllister dan Kovacic. Ada rumor transfer dari Manchester City. The Citizens akan menambah amunisi di lini tengah musim depan. Alexis McAllister dan Mateo Kovacic jadi incaran. Dilansir dari Mirror, Manchester City mau menambah tenaga di lini tengah sekaligus peremajaan. Di musim ini sebenarnya kedalaman di lini tersebut cukup mumpuni. Ada para pemain senior seperti Kevin De Bruyne 31 tahun, Bernardo Silva 28 tahun, Ilkay Gundogan 32 tahun, Rodri 25 tahun, Calvin Phillips 27 tahun,
Cole Palmer 20 tahun, dan Maximo Perrone 20 tahun. Gundogan kontraknya habis di musim panas ini dan kabarnya tidak akan diperpanjang. Bernardo Silva kabarnya siap dijual. Setelah musim panas lalu sempat dirumorkan akan berlabuh ke Italia. Menatap bursa transfer musim panas nanti, Manchester City dikabarkan akan mendatangkan dua pemain gelandang tengah. Mereka adalah Alexis Mac Allister dari Brighton dan Mateo Kovacic dari Chelsea. Alexis Mac Allister terus tampil apik bersama Brighton dan jadi bagian utama skuad Argentina memenangi Piala Dunia 2022 lalu. Sementara itu, Mateo Kovacic dinilai berada di usia yang matang. Mac Allister berusia 24 tahun dan Kovacic berusia 28 tahun. Khusus Kovacic, pemain asal Kroasia itu belum memberikan perpanjangan kontrak yang akan habis di musim panas 2024. Sementara Mac Allister, kontraknya masih berlaku sampai tahun 2025. Man City tentu harus keluar kocek dalam-dalam. Menilik harga pasaran di transfer market, kedua pemain itu dibanderol mulai harga yang sama, masing-masing 40 juta euro atau setara 647 miliar rupiah. Manchester City siap tampung Neymar, PSG tak butuh. Masa depan Neymar di PSG tampaknya makin suram. Kini, Manchester City siap menanti. Manchester City disebut menjadi klub terdepan yang siap untuk menampung Neymar jika ia akan hengkang. Diketahui bahwa hubungan Neymar dengan PSG juga fansnya disebut merenggang. Neymar juga banyak dianggap jika tak dibutuhkan lagi oleh PSG. Anggapan Neymar tak lagi dibutuhkan bahkan disampaikan oleh jurnalis Prancis Daniel Riolo. Daniel Riolo melihat absennya Neymar ketika melawan Olympique Marseille di Liga Prancis 2022-2023 baru-baru ini dan justru malah mendatangkan berkah bagi PSG. PSG baru saja memetik kemenangan telak atas musuh abadinya Olympique Marseille pada pekan ke-25 Liga Prancis. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Orange Velodrome pada hari Senin 27 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, PSG bahkan mampu membungkam tuan rumah dengan skor 3-0. Kita tidak melihat fakta apapun tentang tiga pemain depan, Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. PSG tidak dapat bermain bersama, kata Riolo dikutip dari RMC Sport. Itu sejatinya agar Galtier menunjukkan bahwa dia adalah dimensi PSG. Bahkan ketika Neymar kembali, dia harus memberitahunya seperti pernyataan, "Pak, tempat Anda di bangku cadangan." Duet Messi dan Mbappe pun tampak bagus, lalu Vitinha tampak bebas. Saya pikir kita mengerti sejatinya asal masalah besar PSG bermula, tutur Riolo menambahkan.